Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Disinilah di pesantren Ibadur Rahman Muara Enim kita memulai untuk membangun visi besar kita untuk 1000 rumah Quran di tahun 2025. Di sana kita telah siapkan dan kami rintis satu tempat training base camp untuk mendidik, membina para calon pengajar Quran puzzle untuk seluruh Indonesia, bahkan mungkin untuk dunia. Semoga Anda bisa terus bersama kami menjadi pejuang mewujudkan mimpi bersama 1000 rumah Quran di tahun 2025. نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. Di sini kami membina dan mengkader para calon pengajar Quran puzzle di seluruh Indonesia. Mereka kami didik, kami latih 1 tahun untuk menghafalkan 30 juz. Setiap hari dari pagi hingga malam hari mereka menikmati program ini. Mereka ingin kita semua di luar pesantren ini juga menikmati program ini. Mereka dilatih untuk kemudian mengajar di mana-mana sehingga Al-Quran bisa diterima, bisa dinikmati oleh semua umat Islam di seluruh dunia, termasuk Anda. Ya, dan jangan lewatkan kesempatan Anda untuk juga berinvestasi bisnis bersama Allah. Mari kita bangun perniagaan ini, ya, perniagaan untuk mendapatkan ridha Allah. Mari ikuti terus program yang memiliki visi besar. 2025 kita akan bangun bersama 1000 rumah Quran. Bersama Anda, bersama mereka semua, bersama kita semua, yang pasti bersama Allah. Ikuti sunnah-sunnahnya, ikuti sunnah Nabi, dan insya Allah sukses dunia, sukses akhirat. Salam untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin sekalian, hari ini, saat ini kita akan belajar sebuah metode menghafal Al-Quran dengan satu istilah, metode Quran puzzle. Allah katakan dalam surah Al-Qamar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Sebuah jaminan dari Allah bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh dia Allah yassarnal Qur'ana, dia Allah memudahkan Al-Quran untuk lidzikr, untuk dihafalkan, untuk diingat, untuk jadi peringatan. Ya, dan ini artinya apa? Artinya Allah yang memberikan jaminan, dan bukan cuma sekali sebut, 4 kali sebut di ayat yang berbeda dengan istilah, dengan sebutan, dengan ungkapan yang sama. Apa artinya? Begitu penting, begitu sangat meyakinkan. Dan ini bagi kita tidak boleh ditawar lagi, bahwa Al-Quran bisa dihafalkan. Apa syaratnya? Asalkan kita tahu bagaimana caranya. Fahal min muddakir. Sayang tidak banyak orang yang mencoba menjadikan dia sebagai pelajaran. Nah, untuk itulah kemudian ada 3 target yang akan kita lakukan pada pelajaran menghafal Al-Quran metode puzzle. Ada 3 istilah. Yang pertama adalah hafalkan Quran agar rasanya menyenangkan, agar kita kemudian suka, kemudian kita bahkan kecanduan dan ketagihan. Apa yang pertama? Hafalkan Quran dan rasakan bahwa dia terasa menjadi semakin mudah. Quran, metode Quran puzzle mengajarkan kita untuk menghafal Quran agar terasa semakin mudah. Bagaimana caranya? Caranya adalah jangan menghafal terlalu banyak. Yang penting istiqomah. Istiqomah bisa kita dapat jika kita sedikit demi sedikit. Jangan langsung banyak, tapi sedikit demi sedikit, tapi terus menerus. Insya Allah rasanya kan terasa sangat mudah. Yang kedua, hafalkan, dan hafalan harus terasa kuat. Bagaimana agar hafal bisa kuat? Maka kita jangan hanya menghafalkan cuma bunyi dari ayat, tapi kita juga bisa membayangkan bacaan dari ayat, tulisan dari ayat, gambar dari ayat. Ya, ayat demi ayat, baris demi baris, kemudian halaman demi halaman. Dan inilah yang akan membuat hafalan kita menjadi kuat. Dia tidak akan pergi lari kemana-mana. Itulah dia prinsip dasar dari puzzle. Sebuah permainan gambar yang dipotong kecil-kecil sehingga kita bisa menghafal sedikit demi sedikit. Kemudian kita menyusunnya ulang, kemudian kita menyatukan
dan akhirnya tergambar menjadi satu kesatuan yang utuh yang besar. Kemudian yang ketiga adalah selain menghafal agar lebih mudah, kemudian makin kuat, yang terakhir adalah tahan lama. Dua maknanya, hafalan ini tidak mudah hilang. Yang kedua, hafalan ini bisa kita nikmati, bahkan orang bisa berjam-jam menghafal bukan karena beban atau kewajiban, tapi karena rasa yang menyenangkan. Sehingga tiga kata kuncinya, mudah, kuat, dan tahan lama. Boleh kita ulangi? Mudah, kuat, tahan lama. Sekali lagi, mudah, kuat, tahan lama. Oke, ini apa? Oke ya. Jadi kalau tiga ini ada, maka hafalan akan jadi hafalan yang oke, hafalan yang baik, hafalan yang hebat, hafalan yang bisa menjadi isi hati kita, sehingga kemudian hidup kita bisa diwarnai oleh Al-Quran kemudian. Baik, untuk memulainya adalah yang prinsip pertama kita lakukan adalah menghafal itu mudah. Menghafal itu mudah. Mudah ada berapa huruf? 5. Yang pertama M, 2, U, 3, D, 4, A, 5, H, M. Apa yang kita lakukan? Kita akan mengulangi hafalan dengan cara membayangkan, mengulangi, membayangkan, mengulangi, dan membayangkan. Jadi huruf pertama adalah M. Ini penting bagi semua menghafal Quran, metode apapun syarat mutlak adalah mengulang. Tetapi cara mengulang berbeda-beda. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah agar hafalan terasa mudah, maka kita akan belajar mulai dari hafalan yang paling mudah. Kita pilih surat yang paling mudah. Kita pilih bacaan yang kalau dihafal paling mudah. Dari sekian banyak Al-Quran semua mudah, tapi ada yang lebih mudah. Ya, surat 114 surat, dan salah satu yang termudah adalah surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ini adalah surat yang mudah. Kenapa? Karena dia dimulai dengan hanya kata yang sedikit, ayat demi ayatnya. Ayat pertama 1 kata, ayat kedua 2 kata, ketiga 2 kata, keempat 2 kata, kelima 3 kata, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita bisa belajar dengan kredit, dengan cara mencicil, dengan cara sedikit demi sedikit. Nah, inilah kenapa surat Ar-Rahman sangat bagus digunakan sebagai bahan belajar pertama kita ketika memulai menghafal Al-Quran. Bagaimana caranya? Caranya jangan lihat Al-Quran menjadi satu halaman penuh. Kita perlu alat bantu. Alat bantu yang dipakai adalah Al-Quran berkata. Mengapa Al-Quran berkata? Karena bagi orang awam, Al-Quran berkata sudah membantu kita memecah, memilah, memisahkan antara kata demi kata, sehingga kita akan menghafalkan Quran kata demi kata. Bahkan yang lebih ekstrim, kita akan menghafalkan bukan cuma kata demi kata, tapi juga huruf demi huruf. Kenapa? Karena Al-Quran bukan dihargai dari ayatnya, Al-Quran bukan dihargai dari juznya, tapi Al-Quran dihargai dari satu huruf demi huruf. Satu huruf harganya 10 kebaikan. Alif, lam, mim 3 huruf. Berapa semuanya? 30 kebaikan. Nah, ini dia yang menjadi inspirasi apa yang akan kita lakukan untuk menghafalkan Al-Quran. Sehingga mereka yang paling berat pun dalam menghafal tidak akan mengalami kesulitan, karena menggunakan standar paling rendah, paling kecil, paling sedikit. Insya Allah semua bisa. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Ya, kita gunakan Quran per kata yang paling bagus ukuran besar, ya, atau boleh juga ukuran kecil kalau untuk di bawah-bawah. Al-Quran ukuran besar ini akan kita gunakan sebagai alat bantu menghafal Al-Quran dengan cara ya menutup bagian yang sedang tidak kita hafal. Karena kalau kita menghafal Quran dengan melihat seluruhnya, maka otak kita akan komplit, otak kita akan protes. Sebelum memulai sudah protes. Protes itu yang melelahkan. Jadi apa yang kita lakukan, bantu agar memori kita tidak protes. Caranya tutup halaman baris ya yang sedang belum kita hafal. Caranya cukup dilihat baris yang niat akan kita hafal, dan jika ada ayat yang lebih dari satu, maka cukup lihat ayat demi ayat, sehingga kita membutuhkan kertas untuk menutup bagian yang sedang belum kita hafal. Silakan. Ya, surat Ar-Rahman, surat 55. Kita akan mulai menghafal, mencoba melatih untuk membayangkan ya tulisan, kata, huruf dari apa yang akan kita hafalkan dan kita simpan dalam memori kita. Caranya adalah saya akan membacakan ayat, dan semua yang hadir sekarang mencoba untuk cuma melihat ayat. Jangan ikut membaca dulu.
Kenapa? Karena kita akan fokus pada kemampuan mata melihat tulisan, sehingga energi seluruhnya fokus pada mata, tidak pada lisan. Maka semua akan menggunakan mata untuk melihat, sementara telinga mendengar, kemudian mulutnya diam. Setelah saya selesai membaca, kemudian semua yang hadir peserta program sekarang segera palingkan wajah dari apa yang dilihat, tapi dengan cara mencoba membayangkan tulisan yang tadi dilihat menjadi sebuah gambar, bukan sekedar tulisan, tapi menjadi sebuah gambar yang utuh, sehingga kita bisa membayangkan bentuknya seperti apa. Dengan cara apa? Dengan cara setelah saya membaca, kemudian diulangi, tapi dengan mengangkat kepala. Angkat kepala seperti ini, kemudian lihat sedikit ke atas boleh, seperti orang yang sedang membayangkan sesuatu, tidak melihat sesungguhnya, tapi mencoba membayangkan apa yang tadi baru saja dilihat. Setelah terlihat bayangannya, baru lisan kita membaca sesuai instruksi saya. Ya, lisan kita membaca sesuai instruksi saya, dan yang dibaca adalah yang dibayangkan, bukan mengulang apa yang didengar. Mengulang yang didengar benar, tapi yang kita fokuskan adalah mengulang membaca apa yang dibayangkan. Kita akan coba. Ya, perhatikan, mulai ya. Ayat 1 sebelumnya mari kita tahu sama-sama dan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua lihat ayat 1? Semua lihat ayat 1, perhatikan, fokus, diam. Ya, lihat di tulisan. Ar-Rahman. Angkat kepala, tahan dulu, bayangkan tulisannya. Sama-sama kita baca. Ar-Rahman. Lihat lagi tulisan untuk yang kedua kali. Perhatikan lagi, fokus, diam, simak. Ar-Rahman. Angkat kepala, bayangkan, baca sama-sama. Ar-Rahman. Untuk yang ketiga kali, lihat lagi tulisan. Kali ini fokus dengan hurufnya. Fokus dengan hurufnya. Lihat tulisan, diam, simak. Ar-Rahman. Angkat, bayangkan, baca. Ar-Rahman. Tahan, sekarang tahan, jangan lihat tulisan, tahan, tetap lihat ke depan. Sekarang tetap bayangkan tulisan itu, kemudian kita akan sebutkan huruf demi huruf perlahan, ya. Oke, huruf pertama apa? Alif. Huruf kedua? Lam. Huruf ketiga? Ra. Huruf keempat? Ha. Huruf kelima? Mim. Huruf keenam? Nun. Oke, lihat tulisannya, cocokkan. Ar-Rahman. Angkat, bayangkan, baca. Ar-Rahman. Kita ulang lagi. Apa huruf pertama? Alif. Dua. Lam. Tiga. Ra. Empat. Ha. Lima. Mim. Enam. Nun. Oke, berapa huruf semuanya? 6 huruf. Berapa pahala kita hari ini? 60. 60 kalau kita cuma sekali baca. Berapa kali tadi kita baca? 5 kali. 6 kali 5 berapa? 30. Berarti berapa pahala kita baru saja? 300. Itulah kemuliaan para penghafal Quran. Kalau cuma membaca mungkin cuma sekali, tapi menghafal tidak mungkin 1 kali. Itulah mengapa menghafal Quran lebih mulia dibanding hanya cuma membaca. Nah, itu semangat ya. Baik, lanjut. Baik, kita ulang lagi. Tetap diam. Sekarang bayangkan tulisan Ar-Rahman ayat 1 tadi. Ya, baca. Ar-Rahman. Sekali lagi. Ar-Rahman. Sekali lagi. Ar-Rahman. Oke, ayat kedua. Perhatikan. Lihat ayat kedua, kertasnya digeser. Ya, baik. Yang terlihat berarti hanya ayat 1 dan 2. Sekarang kita lihat ayat 2. Lihat tulisan, sama caranya, fokus, hanya melihat dulu. Allamal Qur'an. Angkat, bayangkan, baca. Allamal Qur'an. Lihat tulisan lagi. Allamal Qur'an. Angkat, baca. Allamal Qur'an. Sekarang lihat yang ketiga, ini akan jadi
untuk yang kita rekam adalah hurufnya ya. Allamal Qur'an. Agak. Allamal Qur'an. Baik, apa hurufnya? Ain, lam, mim, alif, lam, ra, alif, nun. Baik, sekarang itu cara mengulang. Jadi kita akan merekam dengan mengulangi mengucapkan huruf demi huruf untuk memastikan kita sudah berhasil membayangkan. Nah, sekarang untuk melatih otak kita ya, maka kali ini kita akan mencoba memadukan ya. Kita lihat lagi sekarang. Allamal Qur'an. Agak. Allamal Qur'an. Sekarang kita lihat apa arti dari allama. Apa arti allam? Dia yang telah mengajarkan. Al-Quran. Kalau Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Pengasih, pemurah di situ. Ya, pengasih atau pemurah? Pemurah. Baik, jadi kita akan menghafalkan kata demi kata, huruf demi huruf, dan arti demi arti, ayat demi ayat. Berapa banyak kemampuan yang bisa dihafalkan oleh memori kita? Yang paling standar dan paling bawah adalah kita hanya mampu membayangkan dua. Cuma bisa membayangkan dua saja. Satu kata, dua kata. Satu kata, dua kata. Ini kemampuan paling basic dasar. Ada orang yang lebih bisa, tapi berarti dia perlu kemampuan memori lebih besar sedikit. Makin besar kemampuan memorinya, semakin besar daya tampungnya. Ya, maka kita akan belajar dengan yang paling rendah dulu. Baru kemudian ini terlatih, kita tambahkan beban. Jadi hanya menghafal berapa kata? Cuma dua. Berapa ayat? Cuma dua. Jadi semua serba dua. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita akan hafalkan, kita akan gabungkan dua ayat. Ya, saya akan sebutkan nomornya, sebutkan ayatnya. Kita lihat dulu. Lihat tulisan. Satu. Kita baca ya. Satu. Ar-Rahman. Dua. Allamal Qur'an. Satu lagi. Ar-Rahman. Dua. Allamal Qur'an. Jangan dilihat tapi dibayangkan. Satu. Ar-Rahman. Dua. Allamal Qur'an. Bayangkan lagi. Satu. Ar-Rahman. Dua. Allamal Qur'an. Sekarang kita akan berlatih menggunakan tangan untuk koneksasi kemampuan memori kita ya. Yaitu apa? Kita akan fokus melatih otak kanan kita. Otak kanan kita inilah yang sebenarnya bekerja membayangkan. Maka latih semakin baik, semakin sering, semakin baik. Yang kedua, seperti otak bisa dilatih. Jika ada yang dia mengalami kelemahan potensi di sini, dengan latihan akan meningkat drastis. Caranya apa? Caranya connect dengan gerakan. Otak kanan kita connect dengan apa yang kita bayangkan dengan gerakan. Gerakannya adalah di sini. Ini angka 1, ini angka 2. 1, 2. 1 dan 2. Ayo jarinya sekarang. 1, oke, 2. 1, 2. Oke. Sekarang kita akan mulai dengan gerakan tangan. Mulai ya. Ayat 1. Ar-Rahman. Ayat 2. Allamal Qur'an. Ar-Rahman. 1. Ar-Rahman. Maju satu ayat. Allamal Qur'an. Maju satu ayat. Khalaqal insan. Mundur satu ayat. Allamal Qur'an. Mundur satu ayat lagi.
Diam, simak, kita ulang dengan instruksi. Ayatnya. Asy-syamsu wal qamaru. Angkat, baca. Asy-syamsu wal qamaru. Diam, tulisan lagi. Asy-syamsu wal qamaru. Angkat. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Diam, tulisan lagi. Wal qamaru bi husban. Angkat. Wal qamaru bi husban. Diam, tulisan lagi. Wal qamaru bi husban. Angkat. Wal qamaru bi husban. Baik, sekarang hurufnya apa aja? Waw, alif, lam, qaf, mim, ra. Terus ba, ha, sin, ba, alif, nun. Lihat lagi. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Angkat. Wal qamaru bi husban. Wal qamaru bi husban. Hitungannya. Sekarang kita gabung semuanya dari awal. Asy-syamsu mulai. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Ayat 1. Ar-Rahman. 2. 'allamal Qur'an. 3. khalaqal insan. 4. 'allamahul bayan. 5. asy-syamsu wal qamaru bi husban. Lihat di depan ya, ini mana satu ya, mulai. Ar-Rahman. 2. 'allamal Qur'an. 3. khalaqal insan. 4. 'allamahul bayan. 5. asy-syamsu wal qamaru bi husban. Lihat di mana saya nunjuk ya. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. 'allamahul bayan. khalaqal insan. 'allamal Qur'an. Ar-Rahman. asy-syamsu wal qamaru bi husban. 'allamal Qur'an. 'allamahul bayan. khalaqal insan. Ar-Rahman. Alhamdulillah ya, selesai materi. Ayat 3. Khalaqal insan. Ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. 2. 'allamal Qur'an. 4. 'allamahul bayan. Mundur 1 ayat. Khalaqal insan. Mundur 2 ayat. Ar-Rahman. Tambah 4. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. 1 lagi. Ayat 1. Ar-Rahman. Mumtaz. 3. Khalaqal insan. 5. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. 1. Ar-Rahman. Tambah 2. Khalaqal insan. Mundur 1. 'allamal Qur'an. Tambah 2. 'allamahul bayan. Baris 1 paling kanan. Ar-Rahman. Baris 2 paling kanan. 'allamahul bayan. Baris 1 paling kiri. Khalaqal insan. Baris 1 tengah-tengah.
Allamal Qur'an. Baris 2 ayat kedua. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ayat pertama. Ar-Rahman. Iya, bintang 5 ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa huruf di mudah? Ada yang pertama itu huruf M. Huruf M itu mengulang. Jadi ketika kita dalam hafal di mana-mana itu butuh pengulangan. Ketika kita rajin dalam mengulang, insya Allah nanti hafalannya akan semakin kuat dan metode puzzle Quran. Bagaimana caranya? Caranya pertama kita lihat huruf demi huruf yang ada pada Al-Quran. Surat apa yang akan kita bawakan? Surat Ar-Rahman, surat ke-55. Boleh sama-sama kita lihat surat Ar-Rahman. Coba dilihat Al-Qurannya. Dibuka surat 55 ayat pertama. Sudah dibuka semua? Saya bacakan dulu dan kalian membacakan, memvisualisasikan huruf demi huruf yang kalian lihat tadi. Baik, saya mulai. Ar-Rahman. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al
Allah, rahmati kami dengan Al-Quran.